Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Mais Official. Yang pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada video saya sebelumnya yang membahas tentang tips beternak ayam broiler pada masa brooding atau masa induk. Pada video saya sebelumnya saya menjelaskan tentang apa itu masa brooding dan tujuan dari masa brooding. Dan terdapat pula 3 hal yang sangat penting yang sebelumnya saya sebutkan di video saya yang lalu. Di video kali ini saya akan membahas 3 hal penting yang menunjang keberhasilan masa brooding. Dan saya akan membahas satu persatu tentang 3 hal tersebut. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu persiapan masa brooding. Di sini saya akan menjelaskan persiapan masa brooding di tipe kandang close house. Sebelum memulai masa brooding, kandang dan peralatan kandang harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam mempersiapkan kandang antara lain yaitu 1. Membersihkan kotoran dan sekam yang ada dalam kandang habis panen. Yang kedua, memasang tirai kandang dilakukan dengan cara menutup semua permukaan dinding kandang. Yang ketiga, mencuci kandang dengan desinfektan. Kegiatan mencuci atau menyemprotkan dengan desinfektan ini bertujuan agar semua mikroorganisme yang masih menempel di dinding-dinding kandang, di lantai kandang, langit-langit, dan di seluruh lingkungan pada kandang akan mati. Dan yang terakhir adalah menebar sekam. Sebelum dimasukkan ke dalam kandang, biasanya sekam sudah disemprot dengan desinfektan. Setelah sekam kering, baru ditebar, dimasukkan di dalam kandang sebagai liter. Setelah kandang dan peralatannya sudah siap, maka kegiatan selanjutnya adalah membuat brooding. Brooding harus sudah dipersiapkan kira-kira 3 hari sebelum DOC broiler tiba. Brooding yang baik harus dapat melindungi ayam dari angin, hujan, perubahan suhu yang mendadak, dan serangan hewan liar. Serangkaian sistem yang mendukung pada masa brooding antara lain yaitu heater atau pemanas, chick gourd atau sekat, tempat ransum dan minum, liter, pencahayaan, suhu, dan kelembapan sirkulasi udara dan kepadatan brooding. Ukuran brooding tergantung dari jumlah dan umur ayam. Semakin besar dan umur ayam semakin bertambah, maka brooding harus diperluas. Usahakan udara atau oksigen di dalam brooding jangan terlalu pengap. Artinya, jangan lupa memperhatikan kepentingan ventilasi udara bagi ayam. Pelebaran chick gourd atau sekat dapat dimulai pada hari keempat sesuai dengan pertumbuhan ayam dan kepadatan kandang. Brooding pada ayam broiler pada umumnya dipergunakan sampai ayam berumur 14 sampai 15 hari. Di atas umur tersebut, brooding sudah tidak lagi dipergunakan. Keberhasilan masa brooding sangat tergantung dari beberapa peralatan berikut, seperti 1. Pemanas atau heater. Heater atau pemanas yang baik harus mampu menghasilkan panas yang cukup, stabil, dan terfokus. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih pemanas yaitu memudahkan pengoperasiannya, suhunya selalu stabil, bahan bakunya mudah tersedia, dan biayanya murah. Yang kedua adalah jenis pemanas. Beberapa jenis pemanas yang biasa dipakai oleh para peternak adalah gasolek, semawar, batu bara, kayu bakar, serbuk gergaji, dan sumber panas lainnya. Yang ketiga adalah sekat. Sekat atau chick gourd dapat dibuat dari bahan seng atau juga triplek.
yang dibuat secara melingkar atau juga berbentuk persegi, dan sudah dilengkapi pemanas, tempat makan, tempat minum, dan tirai kandang. Sekat berfungsi untuk membantu agar panas brooding tetap terfokus dan DOC tidak menyebar ke seluruh ruangan kandang. Sedangkan fungsi lain untuk melindungi anak ayam dari terpaan angin dan hewan liar. Idealnya, sekat atau chick gourd berbentuk melingkar atau elips. Fungsi sekat ini untuk menghindari penumpukan ayam pada sudut brooding. Namun, pada prakteknya banyak juga yang berbentuk segi empat atau dengan cara menyekat kandang, karena lebih praktis pula. Yang keempat adalah alas lantai kandang atau litter. Litter merupakan alas lantai kandang yang berfungsi untuk menampung dan menyerap air dari feses, meminimalkan terjadinya lepuh dada dan kaki, serta untuk menjaga kehangatan kandang brooder. Bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai litter sebaiknya mempunyai sifat daya serap airnya yang baik, tidak berdebu, mudah didapat dan murah pula harganya. Beberapa bahan dari limbah pertanian yang dapat digunakan sebagai litter. Biasanya para peternak menggunakan sekam padi, kulit kacang hijau, atau juga dengan limbah pengger gajian kayu. Bahan litter harus bersih dari kotoran atau kuman. Oleh sebab itu, digunakan setelah disemprotkan oleh desinfektan terlebih dahulu. Dan dalam penggunaan sekam biasanya ditabur secara merata dalam ketinggian 7-8 cm. Untuk masa brooding pada anak ayam, biasanya litter perlu dialasi dengan menggunakan kertas atau koran agar tempat pakan tetap bersih dan menjaga anak ayam tidak makan litter. Yang kelima adalah tempat pakan dan tempat minum. Tempat ransum dan tempat minum dapat diperoleh baik dari barang bekas yang mudah didapat, tempat pakan yang sudah jadi yang banyak dijual di toko-toko terdekat. Tempat ini biasanya sudah didesain khusus untuk anak ayam. Dan yang keenam adalah cahaya, suhu, dan kelembapan. Untuk dapat tumbuh secara optimal, broiler perlu mengonsumsi ransumnya secara maksimal. Oleh sebab itu, perlu pencahayaan yang optimal, terutama pada masa brooding. Pada minggu pertama, broiler membutuhkan pencahayaan baik siang maupun malam selama 24 jam. Guna pencahayaan ini akan menstimulasi ayam untuk selalu mengonsumsi ransum. Cahaya juga dapat merangsang kelenjar tiroid untuk mensekresikan hormon tiroksin yang berfungsi meningkatkan proses metabolisme sehingga dapat memacu pertumbuhan pada anak ayam. Pada masa brooding, maka perlu perhatikan pula ekstra baik suhunya maupun kelembapannya. Pengontrolan suhu ini harus dilakukan sesering mungkin dengan menggunakan termometer yang diletakkan di dalam kandang dengan ketinggian 20-30 cm di atas litter. Berikut adalah tampilan tabel untuk ukuran suhu ruangan dan suhu dari tubuh ayam yang harus kita perhatikan dari umur 1 hari sampai dengan 14 hari. Jadi itulah tadi penjelasan tentang persiapan masa brooding yang harus dilakukan, di mana hal-hal yang telah saya jelaskan seperti peralatan atau persiapan untuk masa brooding semoga dapat menunjang keberhasilan masa brooding sampai pada minggu-minggu berikutnya untuk semua sobat peternak dimanapun kalian berada. Di video ini saya hanya bisa menjelaskan 1 dari 3 poin penting kunci keberhasilan
beternak ayam broiler pada masa brooding, karena sudah cukup menyita banyak waktu. Untuk 2 poin penting selanjutnya, saya akan menjelaskan di video saya berikutnya. Semoga teman-teman dapat menonton keseluruhan penjelasan-penjelasan saya tentang mengenai kunci keberhasilan beternak ayam broiler pada masa brooding. Demikianlah penjelasan salah satu dari 3 poin penting kunci keberhasilan pada masa brooding. Jika terdapat kekurangan, saya mohon berikan masukan kepada saya, kritik dan saran, agar kita dapat sama-sama belajar dan menambah ilmu pengetahuan tentang beternak ayam broiler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.